Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, bagaimana keadaanmu di hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, kali ini kita akan membahas beberapa amalan sunnah ketika berbuka puasa. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang dalam mensiarkan ajaran Islam. Waktu berbuka puasa adalah waktu berbahagia, setelah seharian menahan lapar dan haus demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu berbuka, para hamba berbahagia karena telah menyempurnakan puasa di hari itu, dan berbahagia karena dihalalkan kembali apa-apa yang tidak diperbolehkan ketika puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada misik." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka waktu berbuka adalah waktu yang istimewa. Oleh karena itu ada beberapa adab yang disunahkan ketika berbuka puasa, agar momen berbuka puasa semakin memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Di antara adab-adab dalam berbuka puasa adalah: 1. Disunahkan menyegerakan berbuka. Dianjurkan untuk bersegera berbuka puasa ketika matahari terbenam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan Al-Albani dalam Syahih Ibnu Majah. 2. Berbuka puasa dengan beberapa butir rutab, kurma segar. Pilihan pertama untuk berbuka puasa adalah rutab, kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar, kurma kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan rutab, kurma segar, sebelum salat. Jika beliau tidak punya rutab, maka dengan tamar, kurma kering. Jika beliau tidak punya tamar, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dalam Syahih Abu Daud. Maka kurang tepat mendahulukan makanan atau minuman lain sebelum kurma atau air putih. Bukan berarti tidak boleh, namun perbuatan demikian kurang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Dan perlu diketahui, sama sekali tidak ada hadis, berbukalah dengan yang manis atau yang semakna dengannya. 3. Adab memakan kurma. Dianjurkan ketika memakan kurma, hendaknya mengeluarkan bijinya di punggung dari dua jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu ia berkata, kemudian dibawakan kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memakannya, kemudian mengeluarkan bijinya di antara kedua jarinya, yaitu beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Muslim. Tujuannya agar tangan bersih dari kotoran dan bekas mulut ketika mengambil kurma selanjutnya. 4. Membaca doa berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berbuka beliau berdoa, zahabas zamau wabtalatil uruuku wasabatal ajru insya Allah. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, disahihkan Al-Albani dalam Syahih Abi Daud. Adapun doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan lafaz seperti ini tidak ada asalnya dari hadis. Sedangkan doa Allahumma lakasumtu memang terdapat dalam beberapa hadis, namun seluruhnya terdapat kelemahan. 5. Memperbanyak berdoa ketika berbuka puasa.
Karena waktu berbuka puasa adalah waktu mustajab berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi. Boleh berdoa sebelum berbuka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, doa ketika berbuka puasa dilakukan sebelum ketika berbuka, ketika matahari hampir tenggelam, karena ketika itu tergabung perendahan jiwa, penuh ketundukan, dan itu ia masih sedang berpuasa, dan semua ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Adapun jika setelah berbuka, maka jiwa merasa santai dan senang, bahkan terkadang menjadi lalai. Lika Asy Syahri, nomor 8. Boleh juga setelah berbuka. Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta, ketika menjelaskan hadis, orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa ia memiliki doa yang tidak tertolak. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, penulis kitab Az-Zawaid mengatakan, sanadnya sahih, dan doa ini boleh sebelum atau setelah berbuka, karena kata inda, mencakup keduanya. Fatwa Al-Lajnah. 6. Urutan berbuka puasa yang ideal, memperbanyak doa beberapa saat sebelum datang waktu maghrib. Ketika datang waktu maghrib, baca basmalah, lalu makan kurma atau minum air putih. Membaca doa, zahabas zoma'u. Lanjutkan makan atau minum yang lain. Memperbanyak doa di antara azan dan iqomah. Salat maghrib. 7. Jeda azan dan iqomah. Hendaknya imam dan muazin memberi jeda antara azan dan iqomah yang cukup bagi jamaah untuk menyelesaikan makan tanpa terburu-buru. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah antara azanmu dan iqomahmu jeda sejenak, yaitu sekadar waktu orang yang sedang ada kebutuhan menyelesaikan kebutuhannya dengan tenang, dan sekedar waktu orang yang sedang makan menyelesaikan makannya dengan tenang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, disahihkan Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, sobat beriman, demikian beberapa sunnah ketika berbuka puasa. Jika ada kekurangan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga informasi ini membawa keberkahan dalam ibadah puasa kita. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.